Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adiana Cintana dengan NPM 2311021089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan uji regresi dan menginterpretasikan hasil menggunakan Stata. Jadi di depan saya ini sudah ada aplikasi Stata. Nah, di depan saya ini yang tulisan Stata ini adalah halaman utama. Semuanya adalah halaman utamanya. Dan di sebelah kiri atas ada menu bar yang terdiri dari file, edit, data, grafis, status, share, windows, dan help. Dan di sini ada historis. Historis itu adalah rekaman perintah dari komen, dari nanti yang ada pen data editor ini semua terekam di sini di historis. Nah, lalu yang ada tulisan Stata ini adalah halaman utama untuk menampilkan hasil yang sudah kita kerjakan. Dan yang sebelah kanan itu adalah variabel. Ketika kita sudah memasukkan data variabel, apa saja yang ada di data kita itu muncullah di sini. Lalu yang di bawahnya ada yang namanya property. Nah, properti itu menampilkan keterangan variabel. Di sini kita bisa mengubah labelnya jadi nama variabelnya gitu. Nah, lalu yang terakhir ada komen. Di sini kita bisa mengetik suatu perintah gitu. Lalu bisa muncul di sini di halaman yang sudah saya tunjukkan. Lalu selanjutnya kita akan mencoba data dari time series untuk dicoba di data editor. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah data di Excel. Nah, ini datanya ada time series. Nah, ini sudah saya ganti jadi Y, X1 dan X2. Nah, untuk ke Stata kita copy paste dulu dari Y, X1, X2 sampai ke bawahnya kita copy paste. Lalu kita kembali ke aplikasi Stata. Lalu di Stata kita sudah masuk di Stata. Itu kita pencet yang ada pennya, yaitu data editor yang sudah saya sebutkan di awal. Lalu data yang tadi kita copy paste di sini. Copy paste, terus pencetnya variable name. Keluar datanya. Nah, Stata ini juga hati-hati ya. Jadi kita di sini nggak pakai koma, pakainya titik. Kalau koma, ini datanya jadi merah. Jadi kita ganti titik. Nah, lalu selanjutnya di variabel di sini kita ubah kita pencet Y-nya, lalu kita ubah di property di bagian labelnya. Yang dari Y kita ubah jadi namanya. Jadi Y itu sudah saya siapkan, itu adalah PDB. Kasih label PDB. Lalu sudah kita pindah ke X1. X1-nya itu adalah inflasi. Kita ubah lagi di labelnya, ya di property. Jadi inflasi. Lalu yang terakhir ke X2. Nah, X2 juga sama seperti sebelumnya. Di bagian label kita ganti ke course. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita sudah mengubah labelnya jadi nama-nama seperti PDB, inflasi, dan course. Nah, seperti ini contoh dari data time series. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dari data cross section. Nah, jadi kita sudah balik ke Excel lagi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan namanya data cross section. Jadi kita bisa copy paste seperti data time series tadi dari Y. Ini Y aja. Oke. Nah, kita copy paste dari Y, X1, X2,
terus ke bawah. Ops. Nah, lalu kita copy paste, lalu kita pindah lagi ke Stata. Setelah kita kembali ke aplikasi Stata lagi, sebelumnya kan masih ada ya sisa yang tadi, data yang tadi yang ada di data editor. Kita perintahkan dulu untuk clear. Nah, setelah ini di dalam data editor ini sudah tidak ada data time series sebelumnya. Lalu selanjutnya kita baru bisa menaruh data cross section tadi ke data editor. Nah, di data editor kita copy paste lagi yang data yang sudah kita copy paste di Excel sebelumnya ke variable names. Nah, keluar muncul. Lalu seperti yang tadi, seperti time series, kita ubah dulu labelnya. Kita ubah menjadi pendapatan. Dan X1 kita ubah menjadi pengeluaran, dan yang terakhir ada X2 kita ubah jadi jumlah anggota. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita kembali ke menu utama. Jadi di menu utama ini sudah terlihat nih ada 3 variabel, lalu 30 observationnya. Lalu di komen ini kita perintahkan ketik rec, lalu spasi Y kecil, kita harus samain ya sama yang ada di sini, Y kecil, terus enter X1, enter X2, nah lalu enter. Oke, kita nunggu. Nah, baik, setelah keluar semua data-datanya, hasil regresinya, kita bisa lihat probabilitas nya itu 0,13 atau 13%, dan R square-nya 0,1393, dan R square-nya 0,0755. Degree of freedom-nya itu 2 dan residualnya itu 27. Lalu kita secara simultan ya, X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan jika hasilnya itu kurang dari 5%. Dan jadi kalau signifikan secara simultannya X1 dan X2 ini berpengaruh ya terhadap tidak berpengaruh terhadap Y pendapatannya. Lalu selanjutnya di Y-nya itu ada X1. Nah, dan T hitungnya dan P lebih besar dari T. Nah, kita lihat X1-nya 0,047 dan 0,636. Jadi seperti yang saya bilang tadi, probabilitasnya lebih besar dari T, jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, yaitu pendapatannya. Jadi seperti itulah hasil dari regresi dari data cross section. Jadi sekian dari saya, mohon maaf atas keterbatasan dan kurangnya dari tutorial yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.